Yang terakhir, kami persilakan Profesor Ninyoman Rubiasi, SSI, MSI, PhD, dengan judul orasi Prospek Pemanfaatan Sitoson dalam Bidang Industri. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Wakapolda Bali, Wakil Gubernur Bali, Dirjen Pendidikan Tinggi, yang terhormat Ketua Senat, anggota Senat Universitas Udayana, yang terhormat Ibu Rektor dan Wakil Rektor Universitas Udayana, Kepala Lembaga, Ketua Departemen, Koprodi, semua guru besar yang berbahagia, beserta keluarga, dan para undangan sekalian. Izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah saya dengan judul Prospek Pemanfaatan Kitosan dalam Bidang Industri. Kitosan itu adalah merupakan suatu polimer alam atau biopolimer dengan rumus kimia C6H11NO4. Kitosan tersebut biasanya dapat diekstrak dari limbah yang dihasilkan oleh produk makanan laut, diantaranya dari cangkang udang, kepiting, lobster, dan juga dapat diekstrak dari serangga, jamur, dan alga. Keunggulan dari kitosan tersebut adalah kitosan bersifat biodegradable, artinya dia bisa terurai secara alami, kemudian non-toxic, tidak beracun, bioavailability, jadi ketersediaannya melimpah karena negara kita adalah merupakan negara maritim, jadi sumber daya laut juga melimpah ruah. Kemudian dia juga bersifat biocompatible. Biocompatible jadi berarti dia bisa bersahabat dengan tubuh kita. Kemudian dia juga bersifat polycationik atau memiliki multifungsi karena dia gugus fungsi yang dimilikinya. Dan yang satu lagi yang terpenting, kitosan itu adalah bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan film atau membran yang sampai saat ini saya tekuni sampai akhirnya saya bisa berdiri di sini. Nah, dengan sifat-sifat unggul tersebut, maka kitosan memiliki prospek pemanfaatan yang tinggi dalam berbagai bidang industri. Di antaranya industri bidang pangan, biomedis, farmasi, kosmetik, lingkungan, dan pertanian. Pemanfaatan kitosan dalam bidang biomedis dan farmasi diantaranya biasanya kitosan bisa digunakan sebagai bahan aktif maupun eksipien dalam pembuatan sediaan farmasi, kemudian sebagai antibakteri karena sifat alaminya sebagai antibakteri, sebagai drug delivery system, that is penghantaran obat, kemudian sebagai bakteriostatik, imunologi, anti tumor, anti kanker, ortopedi, dan penyembuhan jahitan akibat pembedahan. Sedangkan pemanfaatan kitosan dalam bidang pertanian, biasanya kitosan dipakai sebagai bahan alternatif penggunaan bahan kimia yang biasa digunakan oleh para petani kita. Kemudian manfaatnya adalah mengatur sistem kekebalan dari tumbuhan atau sebagai vaksin dari tumbuhan. Kemudian dia bisa menstimulus pertumbuhan dari tanaman, merangsang enzim tertentu, juga sebagai alat biokontrol, jadi kontrol lingkungan hidup secara biologi.
Kemudian bisa dimanfaatkan sebagai pelapis buah dan sebagai fungisida. Pemanfaatan kitosan di bidang pangan, seperti tadi salah satu sudah saya sampaikan. Pemanfaatan berikutnya biasanya juga bisa digunakan sebagai pengawet makanan, sebagai pengganti pengawet makanan dari bahan kimia. Juga bisa digunakan sebagai perangkap lemak dalam makanan. Jadi hal ini adalah merupakan suatu terobosan dalam bidang diet. Mungkin sejalan dengan yang sudah disampaikan tentang ilmu gizi sama Profesor WT. Pemanfaatan kitosan dalam bidang lingkungan biasanya ditujukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Di antaranya, kitosan efektif dipergunakan untuk pemurnian air sumur, penjernih air limbah, kemudian menurunkan kadar BOD, COD, TSS, efektif dalam menyerap limbah logam berat, sehingga dengan banyaknya pemanfaatan tersebut, kitosan sering disebut atau dikenal sebagai biokoagulan atau koagulan alami. Sedangkan pemanfaatan kitosan dalam bidang kosmetik, kitosan sudah banyak dipergunakan sebagai sampo, hand body, bedak, pelembab, cat kuku, antioksidan, dan sebagai tabir surya, biasanya untuk produk kosmetik. Nah, salah satu aplikasi kitosan atau pemanfaatan kitosan yang terakhir yaitu sebagai film dan membran. Nah, dari keunggulan yang dimiliki oleh kitosan, maka setelah menyelesaikan pendidikan S3 saya beralih bahan dasar yang semulanya saya menggunakan polimer sintetik, saya beralih ke polimer alami, yaitu kitosan itu sendiri, yang saya pakai sebagai bahan dasar untuk pembuatan membran. Dan penelitian ini saya tujukan itu terutama untuk wastewater treatment atau pengolahan air limbah. Nah, untuk itu beberapa penelitian yang sudah dan sedang kami lakukan, diantaranya 2013 kami memulai pemanfaatan limbah kulit udang, yaitu yang kami ambil adalah udang lobster air laut, sebagai bahan baku pembuatan membran yang kami tujukan sebagai penyaring limbah radiografi, yaitu limbah perak itu sendiri. Kemudian pada tahun 2014 sampai 16 kami melakukan penelitian tentang pengaruh penyinaran atau paparan radiasi ultraviolet C yang dosis rendah yang biasanya dipergunakan untuk tujuan sterilisasi terhadap sifat-sifat baik fisika dan kimia daripada sifat transport dari membran yang dibuat dari bahan dasar kitosan tadi. Pada tahun 2017, kami juga melakukan penelitian tentang pembuatan membran kitosan yang kami campurkan atau tambahkan dengan bahan nanopartikel, yaitu nanopartikel perak. Dan beberapa penelitian yang juga telah dilakukan, yang meliputi pengaruh penyinaran radiasi UVC pada bibit cabai, ya, atau biji cabai terhadap parameter pertumbuhan sampai pengaruhnya terhadap kadar kapsaisin atau kadar tingkat kepedasan dari buahnya. Nah, jadi saya juga masuk dalam bidang tumbuhan. Berikutnya saya juga pernah melakukan penelitian atau telah melakukan penelitian tentang bagaimana sih mensintesis nanopartikel tetapi dengan menggunakan metode biologi seperti bidang yang saya tekuni yaitu biofisika, fisikanya dari makhluk hidup. Ya. Kita juga memanfaatkan nanopartikel yang telah disintesis dengan metode biologi ini sebagai antibakteri dan beberapa aplikasi lainnya. Kami juga pernah melakukan penelitian tentang pembuatan klinostat 2 dimensi dengan rotasi motor DC untuk tujuan aplikasi mempelajari apa sih pengaruh lingkungan mikrogravitasi terhadap parameter pertumbuhan dari tanaman. Yang dimaksud
Mikrogravitasi itu adalah lingkungan di mana gaya tarik buminya 1/1 juta dari gaya tarik bumi yang kita rasakan pada dunia kita sekarang ini. Jadi kecil sekali, atau bisa dikatakan sampai dia keadaan hampir menuju nol. Kalau kita tidak merasakan gaya gravitasi, biasanya kita tidak bisa berdiri tegak di atas permukaan bumi. Kita melayang-layang, seperti yang para hadirin mungkin pernah sudah saksikan itu di pesawat luar angkasa, itu kita bisa melayang-layang di dalam pesawat itu sendiri. Karena kenapa? Karena gaya gravitasinya hampir tidak ada atau zero, nol. Demikianlah telah diuraikan secara singkat mengenai prospek memanfaatkan kitosan dalam berbagai bidang industri serta beberapa studi yang sudah dan sedang kami lakukan berkenaan dengan pemanfaatan kitosan. Masih banyak kegunaan kitosan yang tidak bisa saya uraikan satu persatu dalam orasi ilmiah ini, terutama dalam bidang nanoteknologi. Dan dengan melihat begitu banyak manfaat dari kitosan, maka dapat dikatakan bahwa kitosan adalah merupakan salah satu biopolimer atau polimer dari alam yang merupakan masa depan. Di akhir kata, izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kepada Ibu Rektor, Wakil Rektor, Ketua Senat dan Senat di lingkungan Universitas Udayana, kepada para dekan beserta Senat Fakultas di lingkungan Universitas Udayana, kepada validator dan reviewer baik internal maupun eksternal universitas, kepada Yang Maha Mulia Guru Prabu Darmayasa, beliau yang membimbing dan selalu mengarahkan saya mulai dari menempuh pendidikan S3 sampai proses jabatan akademik yang saya capai sekarang ini. Kebetulan pada hari ini beliau berhalangan hadir. Kepada Bapak dan Ibu guru, mulai dari SD sampai SMA, yang sudah membekali dengan pendidikan dasar sehingga bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Bapak dan Ibu dosen dari Fisika FMIPA Universitas Udayana, Fisika Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS, pembimbing S1 saya, Profesor Dr. Anus Darminto SMC. Kebetulan beliau hadir pada hari ini. Terima kasih banyak Prof. Darminto atas dukungannya. Semua Bapak Ibu dosen Fisika FMIPA Institut Teknologi Bandung dan pembimbing skripsi saya Profesor Dr. Idam Arif PhD, dan tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada promotor S3 saya dari Pune University, Profesor PB Widyasaga, karena kondisi dan situasi sekarang ini beliau tidak bisa hadir dalam acara ini. Terima kasih juga kepada teman sejawat saya, khususnya Bapak Made Sumadiasa yang sangat banyak membantu dalam proses pengajuan guru besar ini. Kepada semua teman sejawat di Prodi Fisika FMIPA Universitas Udayana, terima kasih yang sangat mendalam saya sampaikan kepada ayah Anda tercinta, Ibunda dan Bapak Iketut Jiwano, Ibu Niketut Sari, Ibu Made Sukiyati, dan adik-adik tercinta. Kebetulan pada hari ini yang bisa hadir adalah Bapak Iketut Jiwano. Bapak Iketut Jiwano ini yang membesarkan saya dari kecil sampai sekarang ini. Karena ayah dan ibu saya berada di pulau yang jauh, di Sumatera sana. Kemudian tidak lupa juga terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada suami tercinta, Iketut Sumadi,
anak-anak tersayang, Hana Sanjivani dan Madhyana Suya. Tanpa dukungan dari mereka, saya kira saya tidak bisa berdiri di sini. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia pengukuhan guru besar ini, kepada para undangan dan hadirin sekalian. Di akhir kata saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya saya sampaikan jika dalam menyampaikan orasi ilmiah ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.